sami'tu lailata usriya bi al-haqqa yaqul. Ketika aku Isra Mi'raj, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Suara itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka ayyukrimu thalathah. Perintahkanlah umatmu, wahai Muhammad, kita kesemuanya ini, untuk memuliakan 3 golongan. Ini bukan batasan 3, tetapi khususnya dalam kesempatan itu Rasulullah mendengar 3 orang ini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita hormati, tapi 3 hal ini cocok dengan keadaan kita saat ini. Yang pertama, al-walida wal alima wa hamil Quran. Yang pertama, orang tua. Ini harus kita hormati. Jangan gara-gara gelar kita panjang, gelar kita tinggi, orang tua yang tidak tahu baca tulis kita hinakan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bermanfaat gelarnya itu. Dengan ilmu kita segudang, dimanapun kita sudah tahu, tapi orang tua kita yang tidak sekolah kita hinakan, tidak ada maknanya kita itu. Semua yang kita miliki, gelar, jabatan, harta, semuanya adalah berkat orang tua. Maka kata Rasulullah, Allah memerintahkan Muhammad, umatmu perintahkan pertama menghormati orang tua. Yang kedua, al-alim, hormati orang alim, orang berilmu. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Nabi tidak ada sekarang, Rasul tidak ada sekarang. Mereka lah para pewaris-pewaris Nabi yang menjaga alam ini, yang menjaga dunia ini, yang membentuk kehidupan kita terang menderang adalah ulama kita. Mereka kita hormati. Cara menghormati itu adalah mendengar ucapan mereka. Kita dengar nasihat mereka, kita dengar petua mereka. Jangan sampai ada kata-kata yang sumbang. Kenapa ulama kan manusia juga? Ada salahnya, ada tergelincirnya. Tidak. Benar bahwasanya ulama manusia juga, ada salahnya, ada tergelincirnya. Tapi kesalahan mereka itu mereka sadar, mereka cepat bertaubat, mereka bisa balik kepada Allah. Sementara kita yang tidak punya dasar, tidak punya pedoman, tidak ada yang bisa mengingatkan kita, tentu salah kita jauh lebih besar. Maka kita mengikuti ulama lebih selamat. Yang ketiga, wahamilul Quran, dan juga hormati wahai Muhammad, menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Karena disebutkan bahwasanya man qara Al-Quran faqad utihat baina janbayin al-nubuwah ila annahu lam yuha ilaih. Disebutkan bahwasanya kalau orang yang sudah menghafal Al-Quran itu sudah setingkat kenabian. Hanya saja tidak ada wahyu kepada dia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, dan dia bisa menjaga hafalannya, bisa membaca Al-Quran. Seakan-akan ada nabi di antara kita ketika ada penghafal Al-Quran itu. Nah, ini kita harus hormati, kita harus jaga. Jangan sampai kita meremehkan dan menghinakan mereka. Ya Muhammad, hadzirhum ayyughdibuhum aw yuhinuhum. Peringatkan kepada umatmu, wahai Muhammad, jangan pernah ada yang membuat mereka murka. Dan jangan sampai menghinakan mereka. Jangan sampai orang tua murka. Jangan sampai orang alim murka. Jangan sampai penghafal Al-Quran murka. Kalau mereka sudah mengangkat tangan untuk menghancurkan kita, Allah akan menjawabnya. Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Fa inna ghadabi yashtaddu ala may yughdibuhum. Karena marahku akan sangat kepada orang-orang yang menyebabkan mereka murka. Artinya Allah langsung mendengar ketika menghinakan orang-orang yang Allah perintahkan untuk memuliakan ini. Ya Muhammad, kata surah itu, ahlul Quran hum ahli ja'altuhum indakum fid dunya ikraman li ahliha. Para penghafal Al-Quran, para pelajar Al-Quran, para orang ahli Al-Quran itu adalah keluargaku, kata Allah, orang dekat kepadaku. Aku jadikan mereka di dunia ini sebagai penghormatan untuk kalian penduduk dunia. Seandainya tanpa mereka maka kita akan hancur. Laula kaunul Quran mahfuzan fi sudurihim la halakatid dunya wa man 'alaiha. Seandainya tanpa mereka para penghafal Al-Quran yang terjaga Al-Quran di dada-dada mereka itu, niscaya dunia ini akan hancur. Kalau Al-Quran yang di dalam mushaf itu, di dalam kertas itu bisa hilang. Bisa terhapus, tanda-tanda hari kiamat nanti akan terhapus rasemnya itu.
Tetapi yang terjaga di dalam hati-hati mereka yang mengamalkan Al-Quran, itulah yang menyebabkan kestabilitasan aman dunia ini. Ya Muhammad, hamalatul Quran la yu'adzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Ini kedudukan Al-Quran. Sesungguhnya para penghafal Al-Quran, pelajar Al-Quran, pada hari kiamat mereka tidak akan diazab dan tidak akan dihisab. Bahkan di dalam hadis lain, man qara al-Quran wa hafizahu wa istadhharahu wa halala halalahu wa harrama haramahu adakhalahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi qad istawjabun nar. Siapa yang hafal Quran, membacanya, mengulang-ulangnya, mempelajarinya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka dia akan dimasukkan surga dan akan memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya. 10 orang keluarganya, bukan orang tuanya. Orang tuanya sudah mendapatkan kedudukan tersendiri. Ini 10 orang selain kedua orang tuanya. Dan 10 orang itu sebenarnya sudah wajib masuk neraka. Gara-gara syafaat Al-Quran, para penghafal Quran, mereka bisa diselamatkan dari api neraka. Makanya disebutkan la yu'adzabun wa la yuhasabun. Ahlul Quran tidaklah dihisab dan tidak akan diazab. Ya Muhammad, hamilul Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Wahai Muhammad, siapa para penghafal Quran yang meninggal dunia, maka niscaya langitku menangis, bumiku menangis, para malaikatku menangis, sedih. Ini kemuliaan para penghafal, pelajar Al-Quran. Ya Muhammad, innal jannata tasyaqu ila thalathatin anta wa sahibaika Abi Bakrin wa Umar wa hamil Quran. Wahai Muhammad, sesungguhnya surga itu merindukan 3 orang. Engkau wahai Muhammad dan 2 sahabatmu Abu Bakar wa Umar dan para penghafal Al-Quran. Inilah yang didengarkan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj itu, yang menunjukkan akan kemuliaan para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, inilah para penghafal Al-Quran yang kami bisa serahkan, yang kami bisa lakukan sebagai penghormatan kepada kalian. Sebenarnya masih kurang penghormatan kami kepada para penghafal Al-Quran, tapi kami mohon semoga kalian memberikan syafaat kepada kami yang telah hadir dalam kesempatan ini. Bahkan disebutkan hadir dalam setiap khataman Al-Quran 60 malaikat yang mendoakan kita. Terakhir, kepada para penghafal Al-Quran yang telah hafal ini, jagalah hafalan kalian. Kalau menghafal memang mudah, seayat, selembar, 2 lembar, sejuz. Tapi sekarang cobaannya adalah ketika mengulangnya, ketika menjaganya, ketika mengamalkannya. Ini saatnya kalian berjuang. Jangan sampai Al-Quran itu hilang. Karena salah satu dosa besar adalah ketika hafal Quran, kemudian ayat itu dihilang. Kemudian jagalah akhlak-akhlak kalian. Sesuaikanlah dengan perintah Al-Quran. Jangan sampai menghinakan Al-Quran yang telah kalian hafal itu. Hendaklah kalian jaga terus-menerus sehingga Al-Quran senantiasa menjaga kalian. Dengan kalian sebagai penghafal Al-Quran, sebagai penjaga Al-Quran, itu adalah pilihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba yang menghafal Al-Quran, hamba-hamba yang menjaga Al-Quran, hamba-hamba yang melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlan. Kalau kalian bisa, jadilah sebagai orang alim, banyak berilmu, belajar sana sini, ngapal Quran. Tak bisa, kalau tak bisa jadilah orang belajar. Pokoknya belajar kemana baik, yang penting belajar. Tak bisa juga sibuk, kun sami'an, jadilah orang dengar. Ada majlis taklim situ hadir, ada pengajian situ hadir, ada majlis takbir itu hadir, dengar. Kalau juga tidak bisa dengar, kun muhibban, jadilah orang yang mencintai, sukai, senangi. Jangan malah komentar-komentar sini, menghinakan dan sebagainya. Jadikan cinta kalian kepada orang-orang ini, orang alim, orang belajar, orang yang mencintai Al-Quran. Jangan sampai menjadi yang kelima. Apa yang kelima? Cinta dak, dengar dak, alim dak, belajar dak, patahlak, niscaya kita akan binasa. Semoga kita mendapatkan bagian kita masing-masing. Kalau bisa menjadi alim, kalau bisa tidak belajar, kalau tidak bisa mendengar, kalau tidak bisa kita mencintai mereka. Semoga perkumpulan kita ini adalah salah satu cinta kita kepada Al-Quran dan para penghafal Quran. Amin ya Rabbal